mengambil bidang kewirausahaan yang saya ikuti itu yang berdampak banyak terhadap masyarakat, membantu banyak masyarakat. Mhm. Alhamdulillah nggak beres ini membantu banyak masyarakat terutama menengah ke bawah. Dengan hanya modal minim mereka bisa berdagang, bisa menghasilkan omset dan laba yang banyak. Masih di kisah inspirasi sahabat MG bersama Mas Yudi, owner dari Es Gak Beres dan juga founder dari Sedekah Keroyokan yang berada di Sumatera Utara nih sahabat MG. Semoga nanti ceritanya bisa menginspirasi sahabat MG yang mendengarkan pada malam hari ini tentunya. Kembali lagi kepada Mas Yudi, masih tergabung ya Mas Yudi? Ya. Baik, nah kalau tadi terakhir Mas Yudi mengatakan terkait dengan Sedekah Keroyokan nih sudah mulai menyediakan ambulans ya tadi Mas. Nah, Ya. program-programnya selain ambulans ini apa aja nih Mas? Jadi Komunitas Sedekah Keroyokan itu berfokus pada kegiatan sosial seperti hitanan massal, pemberian sembako terhadap duafa itu rutin setiap minggu. Tapi kalau hitanan mungkin 3 bulan sekali. Nah setiap minggu kita bagiin setiap Jumat ada makanan bingkisan dari beberapa pedagang di Kota Kisaran. Nah itu dikumpulin sama Sedekah Keroyokan dan disalurkan terhadap tukang beca, pemulung dan lain-lain. Itu rutin setiap Jumat. Nah kalau pembagian sembako ke kelurahan itu rutin 1 bulan sekali. Nah tapi kalau kegiatan sosial yang dilakukan menggunakan ambulan itu hampir setiap hari. Kita ada menolong mereka yang kena musibah kemalangan, gitu ya. Mengantarkan mereka yang sedang sakit, itu hampir setiap hari operasional ambulan hilir mudik lah. Luar biasa ya, sangat bermanfaat sekali ternyata ambulans yang disediakan oleh Sedekah Keroyokan ini. Nah tadi Mas Yudi juga sempat mengatakan ada membagikan atau menyalurkan baju bekas ya Mas. Nah ini sahabat MG ini ada yang bertanya Mas, untuk orang yang berada di luar daerah dari Sumatera Utara ini kalau mau ikut menyalurkan ini bagaimana caranya Mas? Sangat bisa. Nah, jadi bisa di DM di Instagram Sedekah Keroyokan atau melalui fanpage Facebook Sedekah Keroyokan. Bisa DM atau nanti kita kasih alamat Sedekah Keroyokan, komunitas Sedekah Keroyokan. Baik, nah itu tadi ya sahabat MK, siapa tahu sahabat MK ya tadi yang bertanya semoga terjawab. Ini kalau langsung saja ke Instagramnya Sedekah Keroyokan di @sedekahkeroyokan ya Mas. Ya benar. Nah itu tadi sahabat MK. Dan nah terkait dengan Sedekah Keroyokan dan juga Es Gak Beres nih Mas, ini kan dua hal yang berbeda ya Mas. Yang satu adalah komunitas untuk melakukan kebaikan dan yang satu sebuah usaha. Nah kalau dari Mas Yudi sendiri nih, bagaimana cara mengatur waktunya nih Mas? Kan sama-sama sepertinya sama-sama crowded juga nih Mas. Iya. Nah jadi kegiatan Sedekah Keroyokan itu adalah setiap minggu, seminggu sekali. Saya luangkan waktu untuk atur adik-adik dan relawan-relawan yang ada di komunitas Sedekah Keroyokan. Nah kita juga turun ke lapangan setiap Jumat. Itu membagikan nasi bungkus, nasi yang diberikan resto-resto atau kafe-kafe di kota kita ini. Ada beberapa resto yang ikut bersumbangsi dalam kegiatan itu. Nah jadi sebenarnya ambulan yang saya bilang tadi sangat kurang gitu, dibandingkan dengan permintaan masyarakat yang menginginkan ambulan ini banyak. Nah saya ingin mengajak kawan-kawan yang dimanapun berada, siapapun yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa berdonasi. Kita akan ada program pengadaan ambulan lebih dari 1 sebenarnya. Baik, luar biasa sekali nih ya Mas Yudi ya, dari awal tadi sudah sangat bersemangat dan selalu mengajak sahabat MG juga untuk ikut membantu orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita maupun bisa juga melalui Sedekah Keroyokan ya Mas. Benar. Nah lanjut lagi nih Mas terkait dengan usaha ya mungkin Mas, kembali lagi ke usahanya Mas Yudi. Nah ini kan banyak sekali pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini ingin untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses tentunya. Nah tapi kadang keinginan ini tuh banyak
keraguan sehingga tidak segera untuk dieksekusi nih Mas. Barangkali Mas Yudi bisa memberikan bantuan kepada teman-teman kita agar bisa terrealisasi idenya gitu Mas. Baik, benar. Nah, jadi apa yang dibilang Mas Fatur itu benar sekali. Dan itu dirasain oleh mereka yang baru ingin berwirausaha. Terutama saya gitu ya. Pada saat awal ingin berwirausaha juga berpikirnya seperti itu. Ini produk yang kita jual ini laris nggak nanti gitu ya. Apakah untung atau enggak gitu ya. Tahu-tahu nanti baru modal awal udah rugi gitu. Itu adalah pikiran-pikiran yang wajar bagi mereka yang ingin berwirausaha di awal. Nah, simpelnya dalam berwirausaha itu adalah beli lalu jual lagi. Ya simpel itu. Nah, jadi kita mau punya ide sesederhana apapun ya kalau bisa kita action langsung gitu ya. Jadi jangan banyak berpikir planning. Kita sudah susun planning ini bagus-bagus, tapi nanti di tengah planning ada macam-macam pikiran, ini laku nggak gitu ya. Ini nanti ada untungnya apa nggak gitu. Apakah diterima kawan-kawan nggak ini produk saya gitu. Ya jangan berpikir seperti dulu, tapi kita action aja dulu. Sesederhananya aja kita, misalnya kawan-kawan mahasiswa gitu, kita mau berwirausaha, mereka punya modal minim misalnya 500.000. Jadi 500.000 ini bisa dibelikan apa gitu. Misalnya kita mau usaha jual jilbab misalnya. Nah, kita beliin aja. Mungkin modal 250 kita jual 300. Nah, itu adalah salah satu bentuk bisnis. Jadi kalau kita sudah dapat untung, nanti lama-lama kawan-kawan pasti ketagihan jadi pebisnis ya. Karena apa yang didapat itu lebih besar dari gaji PNS misalnya. Jadi lama-lama jiwa wirausaha itu muncul. Saya rasa itu. Baik, memang berarti penekanannya di sini jangan terlalu banyak berpikir dan takut untuk mencoba ya Mas. Berarti kuncinya ini adalah mencoba dan action gitu. Benar. Sesederhana apapun idenya dan sesederhana pun modalnya, yang penting jalan aja dulu. Nah, kita kalau tidak bisa offline ya kita jual online. Karena banyak marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain ya. Kita bisa jual di sana. Ya, saya rasa itu. Baik, nah berarti memang kuncinya juga memanfaatkan segala apa yang dimiliki nih Mas, walaupun seminim mungkin gitu ya. Nah mungkin selain tadi modal yang kecil atau hal-hal yang bersifat modal ya. Nah itu selain itu kira-kira apa aja sih Mas yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Jadi sifat-sifat apa atau prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki sehingga berhasil menjadi seorang wirausahawan gitu? Yang pertama adalah mental. Jadi mental itu adalah harus benar-benar berpikir maju dan berpikir positif gitu ya. Seperti saya bilang tadi, jangan berpikir macam-macam dulu. Seperti kisahnya Abdurrahman Auf, sahabat Nabi, ketika berhijrah ke Madinah gitu. Dia tidak berpikir bahwa mendapatkan modal besar itu, mendapatkan modal awal itu adalah kunci daripada bisnis gitu. Dia ditawari juga sahabat-sahabatnya Abdurrahman Auf gitu. Ini mau dikasih modal banyak gitu, tapi dia nolak gitu. Dia hanya cukup minta ditunjukkan di mana pasar. Nah, jadi dengan modal seminim apapun dan dengan ide sederhana pun, yang penting kita niatnya adalah wirausaha murni. Nah, jangan berpikir bahwa modal yang besar itu adalah awal dari sebuah bisnis. Maka banyak orang yang terjebak, mau usaha dia pinjam modal ke bank misalnya. Nah, dengan kita belum tahu perjalanan bisnis seperti apa, merugi atau untung. Nah, kalau rugi kita bisa bahaya gitu. Kita tidak bisa bayar hutang ke bank. Kalau bisa jangan hutang ke bank ya. Nah, itu bahaya. Nah, kita gunakan aja minimal modal seminimal apapun kita gunakan, dan buat pembukuan yang sangat rapi. Dengan pembukuan keuangan yang rapi itu menunjukkan bahwa bisnis kita sehat atau enggak, bisnis kita ini bisa dikembangkan atau enggak. Nah, jangan tidak menggunakan pembukuan. Sekecil apapun bisnisnya, usahakan itu ada pembukuan keuangan. Nah, jadi kita bisa analisis. Nah, bulan ini kita untungnya sekian. Oh, ternyata bisnis kita rugi. Nah, kalau rugi jangan coba-coba untuk mengembangkan atau buka cabang gitu ya. Mengembangkan bisnis keluar kota. Sedangkan kita sebenarnya merugi.
walaupun terlihat untung. Nah, dengan pembukuan yang rapi itu akan membantu bisnis kita. Nah, itu adalah kunci utama setiap orang, setiap pebisnis dimanapun mereka berada. Pembukuan ya Mas yang menjadi Benar. kuncinya. Nah, barangkali ini bisa dijelaskan lebih lanjut juga nih Mas terkait pembukuannya itu, apakah harus yang rumit atau sebenarnya sederhana juga bisa nih Mas? Karena kan kadang juga ada yang orang mau mulai bisnis bingung nih mau membukukan keuangannya tuh bagaimana Benar, caranya gitu. benar. Nah, jadi saya pun bukan seorang sarjana ekonomi atau akuntan ya, tapi saya juga belajar dari banyak orang bahwa pembukuan itu dalam sebuah usaha sangat penting. Nah, kalau kita punya modal 1 juta, kita membukukan keuntungan di bulan yang sama 1 juta. Jadi kita ada modal uang 2 juta nih. Mhm. Di bulan ini kita untung 1 juta. Jadi uang kita dengan modal 2 juta. Karena kita lihat banyak uang yang kita pegang, kita gunakan untuk beli ini, beli itu, 1.100.000. Jadi 900. Modalnya kepake 100. Mhm. Nah jadi bisnisnya bagus nggak? Itu nggak bagus sebenarnya. Nah jadi kalau kita membukukan keuntungan dalam bulan itu 1 juta, kita gaji diri kita sendiri 500.000 misalnya. Jadi ada sisa 500.000 keuntungan. Nah keuntungan inilah bukukan bahwa jangan diambil semua gitu ya. Nanti takut diambil semua, modal juga kepake. Banyak orang seperti itu. Diusahakan kita membuat bukuan dan kita menggaji diri kita sendiri. Walaupun kita nggak punya karyawan ya, kita jualan sendiri misalnya. Ya ambil dari keuntungan itu untuk menggaji diri kita sendiri. Kita punya untung 1 juta, kita ambil gaji kita 500.000 misalnya. Nah jadi ada sisa 500.000 yang bisa kita buat penambah modal di bulan depan. Sesederhana itu. Baik, berarti memang sebenarnya pembukuan itu tidak selalu kemudian menjadi hal yang rumit ya Mas. Ya benar. Jadi semua orang bisa melakukan pembukuan itu gitu. Dan yang menjadi kunci tadi juga ini ya Mas, menyisakan keuntungan untuk menjadi salah satu tambahan modal di bulan depannya. Ya. Luar biasa memang. Berarti Mas Yudi juga secara keuangannya cukup bagus ini Mas. Maksudnya sebagai seorang yang memulai bisnis dari nol bisa dibilang ya Mas. Ya, belajar masih belajar juga. Luar biasa Mas Yudi, semoga ini bisa menginspirasi nih sahabat MG nih. Menjadi pembukuan juga belajar, semuanya belajar dari awal dan akhirnya bisa menjadi besar juga. Nah mungkin yang terakhir nih Mas, barangkali Mas Yudi bisa memberikan pesan-pesannya untuk pemuda, barangkali nasihatnya juga bisa untuk menjadi seorang yang bermanfaat di masa depannya gitu. Baik, jadi kita yang muda-muda ini, kita masih punya tenaga yang energi gitu ya, punya ide-ide yang berlian. Apalagi di Jogja itu banyak orang-orang kreatif. Ya, apapun bisa dijual, apapun bisa dijadikan uang gitu ya. Nah, jadi bergerak atau jalankan usaha dengan ide sesederhana apapun, dengan ide atau dengan modal sederhana apapun, dengan seminimal apapun. Gunakan itu dulu. Kita coba dulu jualan dengan modal yang ada, dengan ide kita yang ada. Mulakan dulu dari diri kita sendiri. Yang kuncinya adalah take action. Apapun planning kita, kalau kita nggak action itu sama bohong gitu ya. Nah, saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi ya. Semoga bisa tersampaikan ya pesan dari Mas Yudi untuk pendengar MKFM dan pemuda-pemuda di Indonesia nih. Yang penting kuncinya adalah take action gitu. Terima kasih Mas Yudi, semoga sehat selalu ya Mas Yudi, dan terima kasih atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Semoga Mas Yudi sehat selalu dan bisa berkolaborasi di lain waktu bersama MKFM Jogja. Baik. Amin amin. Terima kasih Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.